Bertemu kembali, Kepala Desa Kohot Arsin akhirnya muncul ke publik. Arsin meminta maaf kepada warga Kohot atas kegaduhan yang terjadi terkait pemasangan pagar laut maupun dugaan pemalsuan sertifikat tanah di wilayahnya. Arsin bilang dirinya menjadi korban dari perbuatan yang dilakukan pihak lain. Namun Arsin tidak menjelaskan pihak yang dimaksud. Sebagai pelayan publik, Arsin bilang terjebak dalam situasi ketidaktahuan dan kelalaian. Kepala Desa Arsin menjadi sorotan publik sejak terlibat debat dengan Menteri ATR sekaligus Kepala BPN Nusron Wahid tentang penerbitan sertifikat hak milik dan hak guna bangunan yang menjadi pangkal pemasangan pagar laut di Tangerang, Banten. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya yang kedalam khusus kepada warga Desa Kohot dan serta seluruh warga negara Indonesia. Saya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain. Tentunya ini terjadi akibat dari kekurangan pengetahuan dan tidak hati-hatian yang saya dapat lakukan pelayanan publik di Desa Kohot. Sementara itu terkait pemeriksaan terkait kasus pagar laut di Barreskrim Mabes Polri, pengacara Kepala Desa Kohot Arsin bilang kliennya telah 2 kali dipanggil penyidik Polri terkait dugaan pemalsuan sertifikat hak milik dan hak guna bangunan pagar laut Tangerang. Pengacara Kades Kohot bilang kliennya hanya membantu membuatkan surat melengkapi dokumen hingga mengajukan berkas ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda untuk pembuatan sertifikat hak milik dan hak guna bangunan. Sebelumnya polisi bilang sejumlah warga dicatut namanya untuk kepentingan pemalsuan surat-surat sertifikat hak milik oleh Kades Kohot Arsin. Berdasarkan keinginan warga untuk dibuatkan surat keterangan garap, betul beliau membuat, kemudian melengkapi dokumen-dokumen terkait, kemudian beliau juga mengajukan itu kepada Bapeda untuk diterbitkan NOP. Namun dalam proses itu, semua berkas, hal-hal yang dibutuhkan di dalam persyaratan pengajuan tersebut difasilitasi dan dibuat oleh pihak ketiga. Di lain pihak, warga Desa Kohot menerima permintaan maaf Kepala Desa Arsin. Namun, warga meminta proses hukum penerbitan ilegal sertifikat pagar laut tetap ditindaklanjuti polisi. Polisi sudah memeriksa lebih dari 40 saksi dalam dugaan pemalsuan SHM dan HGB pagar laut Tangerang. Kalau dia minta maaf, udah pasti sebagai manusia pasti dimaafkan. Tapi tidak cukup dimaafkan saja. Kalau terkait dengan ranah hukumnya tetap harus diproses. Di sini bukan soal memaafkannya, tapi proses hukumnya yang harus tetap ditegakkan gitu. Karena kan kami selaku warga Larjiban sudah melaporkannya ke pihak yang berwajib. Kepala Desa Kohot Arsin dan Sekretaris Desa Kohot mengaku kepada polisi memasukkan surat izin di lahan pagar laut Tangerang dengan cara mencatut nama warga Kohot tanpa sepengetahuan pihak warga. Keterangan Kades Kohot diperkuat dari penggeledahan polisi di rumah Kepala Desa dan Sekretaris Desa Kohot dengan barang bukti komputer, dokumen, dan jenis surat mencetak giri. Dari keterangan Kepala Desa maupun Sekdes juga mengakui bahwa alat-alat itulah yang digunakan. Dari hasil pemeriksaan yang sudah kita laksanakan terhadap beberapa warga, memang benar dipakai, dicatut namanya dengan meminta KTP, fotokopi KTP yang akhirnya dimunculkan dalam surat-surat ini. Sementara warga itu tidak mengetahui dan menyatakan tidak memiliki, menguasai tanah tersebut. Pengacara Kepala Desa Kohot membantah ada pemaksaan kepada warga Kohot dalam pembuatan sertifikat hak milik yang menjadi pangkal pemasangan pagar laut. Pengacara klaim warga dengan sadar meminta dibuatkan sertifikat. Tidak ada mobilisasi ataupun kemudian memaksa untuk menyerahkan atau pencatutan. Semua
berdasarkan permohonan dan mereka tanda tangani. Mereka tanda tangani. Kalaupun ada dokumen-dokumen yang cenderung melenceng, dipastikan itu bukan produk Desa Kohot. Tak tinggal diam, gerakan tangkap Kades Arsin disuarakan masyarakat nelayan Desa Kohot mencari keadilan warga dan nelayan yang terkena imbas dari penerbitan ilegal sertifikat hak milik dan hak atas tanah pagar laut Tangerang. Warga meminta polisi tangkap kepala Desa Kohot yang telah mencatut dan menekan warga dalam penerbitan sertifikat. Karena warga selalu diintimidasi, karena mereka mungkin anggapannya bahwa pihak lurah adalah orang yang hebat, orang yang kuat, yang tidak pernah merasa terkalahkan, sehingga warga yang tidak tahu apa-apa ditakut-takuti, sehingga tidak bisa ngomong apa-apa lah. Dalam waktu dekat, Bareskrim Mabes Polri akan segera melakukan gelar perkara kasus pemalsuan dokumen sertifikat di wilayah pagar laut Tangerang, termasuk menetapkan tersangka. Tim Liputan, Kompas TV. Kepada polisi, Kades Kohot mengaku mencatut nama warga Kohot tanpa sepengetahuan pihak warga untuk membuat surat tanah. Di kesempatan terpisah, pengacara Kepala Desa Kohot membantah ada pemaksaan kepada warga dalam pembuatan sertifikat hak milik yang menjadi pangkal pemasangan pagar laut. Kami diskusikan ini bersama mantan Kabareskrim Mabes Polri, Susno Duaji. Assalamualaikum Pak Susno, apa kabar Pak? Selamat malam Pak Ivan. Ya, terima kasih sebelumnya sudah bergabung. Di satu sisi polisi bilang Kades Kohot ini mengaku terlibat dalam pemalsuan, tapi di kesempatan lain Kades Kohot bilang juga tidak membantah ada keterlibatan dirinya di situ. Sulitkah buat polisi untuk mengusut ini kalau dalam kedua kesempatan terpisah beda-beda nih pendapatnya? Bagus sekali ini, justru semakin terang benderang ya. Polisi mengatakan sudah menemukan alat bukti berupa komputer, berupa dokumen, berupa keterangan saksi dan sebagainya. Itu sudah lebih dari cukup. Kemudian ditambah lagi keterangan dari Kadis Kohot. Kadis Kohot mengatakan minta maaf, mengaku telah mencatut nama warga. Kemudian minta maaf juga karena kekurang pengetahuannya bahwa dia bekerja itu memalsu atau bekerja membuat sertifikat itu hanya memenuhi permintaan pihak ketiga. Nah, semakin terang lagi, tinggal polisi mengejar pihak ketiganya. Unsur pidananya udah jelas di situ untuk pemalsuannya ya Pak? Kalau untuk pemalsuan yang dilakukan Kadis Kohot itu sudah tidak bisa lepas lagi apapun alasan dia, itu kemauan warga atau kemauan Kadis, ada pemaksaan atau tidak ada pemaksaan, sudah tidak bisa dia mengelak lagi, pemalsuan itu sudah kena. Nah, tinggal polisi, saya yakin apalagi pada level Bareskrim ini sudah enak sekali. Kenapa? Karena Kadis Kohot mengaku itu bukan inisiatif dia pribadi, dia sudah sebut tadi Bapeda. Ya berarti Bapeda pada waktu itu jelas kena. Tinggal nanti Bapeda itu rangkaiannya bisa sampai kepada anak perusahaannya PIK itu bagaimana? Apakah pihak daripada PT yang mempunyai sertifikat itu, ada 2 PT ditambah beberapa sertifikat atas nama pribadi, apakah itu inisiatif daripada PT dan pribadi yang punya sertifikat itu? Justru itu yang otaknya. Oke, sorry saya potong di situ. Saya butuh penegasan juga di sini Pak Susno. Karena dibilang bahwa ada 3 orang yang berperan dalam penerbitan surat ini atau upaya untuk memalsukan surat ini. Itu menurut Kades ya. Sehingga menurut Anda siapa yang kemungkinan bisa terlibat dalam pengurusan ini di balik sosok Kadesnya ini? Nah, kalau sertifikat secara ofisial, secara formal jelas itu satu pemerintah daerah ya. Makanya kita lihat mengapa pemerintah daerah tidak bertindak kepada Kadis Kohot ya, kepada Kadis Arsin walaupun dia telah menggegerkan Nusantara. Pihak kabupaten atau bupatinya diam, pihak pemerintah provinsi juga diam, tidak berbuat apapun. Yang kedua adalah ATR BPN setempat, baik ATR BPN dari kabupaten ataupun ATR BPN daripada provinsi, sejauh mana keterlibatannya. Nah, tinggal satu lagi, mengapa mereka melakukan itu? Pasti ada otak yang besar yang mengiming-imingi ya, iming-iming itu apa itu? Yang memberikan pemikat gitu. Silakan ini ada rencana begini-begini. Kita berharap pihak Bareskrim Polri menyentuh
pihak itu sehingga mereka bisa menyertifikatkan sedemikian luas laut itu karena sudah ada pembeli atau sudah akan ada yang beli. Nah, Menurut Anda indikasi pihak yang besar itu siapa, Pak? ya yang mempunyai atas nama. Tidak bisa berkutik lagi itu. Atas nama, baik atas nama badan hukum, PT, ataupun atas nama perorangan. Ya jelas di situlah otaknya. Kalau enggak siapa yang bermimpi mau menyertifikatkan laut? Siapa bermimpi mau menyertifikatkan bulan? Nah, bulan aja bisa disertifikatin nanti kalau ada yang bermimpi nanti mau punya hak milik atas bulan atau bila perlu lautan Hindia mau disertifikatkan. Dia mau berbuat gitu karena ada kalau saya sertifikatkan ini akan ada yang beli. Nah ini pada level Barreskrim ini gampang ini urusan. Nah dan ini tidak akan terjadi kegaduhan kalau penyidikan ini sampai kepada otaknya. Oke. Selesai gaduh. Ini kan sudah ada 44 saksi yang diperiksa polisi termasuk Kades dan istrinya ikut diperiksa. Kemudian sudah ada gelar perkara 2 kali. Sehingga menurut Anda ini tersangkanya udah cukup jelas? Tersangka tahap awal sudah sangat jelas. Beberapa kata-kata saya terang benderang. Tidak apalah polisi atau Barreskrim Polri agak lambat mengumumkannya karena level kepala desa ya itu sebagai pintu masuk. Sebenarnya yang akan dijerat oleh Barreskrim itu tadi sudah disebut oleh Kepala Desa Kohot yaitu aparat lebih tinggi yaitu aparat pemerintah daerah level kabupaten dan mungkin juga sampai ke level provinsi dan nanti endingnya adalah pada otaknya. Otaknya siapa? Yaitu pemilik sertifikat itu. Itulah otaknya. Dan harusnya dari polisi juga bisa menyidik dari tingkat Pemda itu juga segera untuk bisa mengembangkan lagi kasus ini, begitu Pak? Segera begitu Kepala Desa Kohot jadi tersangka plus kepala desa lain karena itu kan bukan desa Kohot saja kan. Plus kepala desa lain ya udah tinggal ditangkap walaupun misalnya entah bupatinya terlibat sudah pensiun misal ya entah kepala Bapedanya kan kepala Bapeda pernah tampil di TV dengan dia cemerlang memberikan alasan-alasan seolah-olah itu benar gitu kan menurut versi dia ya itu tinggal ciduk saja nggak ada kesulitan ini level Barreskrim udah tidak sulit ini hanya dia mungkin bermainnya ingin cantik gitu karena apa? Kalau hanya berhenti pada level kepala Bapeda atau kepala ATR Kabupaten Tangerang, ini kan kegaduhan masih akan terjadi. Karena rakyat sudah tahu siapa sih otaknya. Tapi kunci dari kasus ini apakah dipegang oleh sosok Kades Kohot atau ada pihak lain menurut Anda? Ya Kades Kohot iya, karena mau tak mau dialah yang melakukan itu. Kades Kohot bersama Kades yang lain lah. Kades yang terlibat ya seperti dia. Jangan Kades yang lain diam-diam, jangan Kades yang lain tidak diculik, tidak dijadikan tersangka juga ya. Ya jadi pokoknya semua Kades yang membuat alas hak untuk penerbitan sertifikat laut itu harus sama statusnya dengan Kades Kohot. Kemudian tadi udah disebut di sini jelas sekali seluruh masyarakat Indonesia sudah mendengar Kades Kohot mengatakan tadi apa Bapeda katanya yang nyuruh. Nah, udah tinggal ke situ. Bapeda mengapa Bapeda melakukan itu? Atas permintaan siapa? Nah, kemudian ATR BPN bagaimana gitu level kabupatennya. Terus mengapa dia berani menyertifikatkan laut? Kalau dalam keadaan normal kan orang nggak ada yang mau beli itu kan. Tapi kok dibeli? Nah, tentunya kaitannya dengan pembeli. Tapi masih ada kemungkinan celah bahwa Kades Kohot ini tidak terlibat, ada celah tidak di situ Pak untuk bukti-bukti yang ada sekarang? Nggak bisa, saksi sudah lengkap, dokumen tertulis sudah lengkap, dokumen yang ada di forensik yang berada di komputer sudah, dokumen yang ada di kantor ATR BPN sudah, nggak bisa lagi. Justru kalau dia tidak mengaku terus terang, dia masih berbelit-belit itu akan memperberat ancaman hukumannya. Tapi dengan dia berterus terang, kemudian paling tidak ada simpati pada dia. Jadi ya nggak usah ngeyel lagi lah. Ya, kalau dia ngeyel itu persoalannya jadi berat. Orang akan menganggap dia sebagai pengkhianat menjual laut milik negara. Baik. Gitu kan. Oke.
Kita tinggal menantikan apa keterangan polisi, terutama untuk gelar perkara berikutnya yang kabar akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Pak Susno, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami kali ini. Sehat selalu ya Pak, selamat sore. Terima kasih, salam sehat. Berita lainnya sebentar lagi, 2 preman ditangkap polisi karena mengancam dan menyerang guru taman kanak-kanak saat berlatih marching band di Jalan Permata Pamulang, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, Banten. Pada kasus lainnya, TNI Angkatan Laut